Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus JKM Masjid Al-Hikmah Prodi, seluruh asatidzah serta jamaah sekalian Bapak Ibu, adik-adik yang bersaudara. Alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Terpuji, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang kebaikan yang kepada kita sungguh tidak berkenan jumlahnya. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Terpuji, Tuhan yang karya kepada kita sungguh tidak dapat kita nilaikannya. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Terpuji, Tuhan yang nikmat kepada kita sungguh tidak pernah terhenti alirannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan kepada seluruh beliau termasuk kita di antaranya. Hadirin sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berdoa saudara. Pada kesempatan kultum di malam yang ketiga dari bulan Ramadan ini, saya ingin menyampaikan satu tema tentang kultum yang insya Allah sangat penting sekali buat kita dan mungkin sangat sering sekali menjadi bahan pertanyaan di sebagian kita. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah perbedaan antara qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih, dan tahajud. Empat istilah ini, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih, dan tahajud, adalah empat istilah yang sangat sering sekali kita dengar selama bulan suci Ramadan ini. Dan mungkin sebagian kita bertanya-tanya, apakah empat istilah ini memiliki makna yang berbeda ataukah sama? Jika berbeda, apa perbedaannya? Yang pertama yang paling umum adalah istilah qiyamul lail. Qiyamul lail itu berasal dari kata qiyam dan al-lail. Qiyam berasal dari fi'il qama yaqumu qauman wa qiyaman, artinya berdiri. Al-lail artinya adalah malam. Jadi qiyamul lail artinya adalah berdiri di waktu malam. Istilah qiyamul lail ini secara spesifik sering disebut untuk menyebut ibadah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat Isya. Itu secara spesifik. Tetapi definisi atau pengertian qiyamul lail secara umum, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, bahwa qiyamul adalah qada'ul laili walau sa'atan bis salati al ghairiha. Qiyamul lail adalah mengisi malam hari dengan ibadah sholat atau yang lainnya, walau sa'atan, meskipun hanya sebentar. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa qiyamul lail adalah semua bentuk ibadah yang kita laksanakan di malam hari, baik itu berupa sholat ataupun yang lainnya. Sehingga kalau misalnya kita tarawih, maka itu bagian dari qiyamul lail. Kita membaca Al-Quran, itu bagian dari qiyamul lail. Kita beristighfar juga bagian dari qiyamul lail. Ini pengertian qiyamul lail secara umum. Meskipun secara penggunaan istilah qiyamul lail ini lebih sering digunakan untuk menyebut ibadah sholat malam. Tetapi secara umum qiyamul lail itu sesungguhnya adalah semua ibadah yang kita laksanakan di waktu malam hari, itulah disebut qiyamul lail. Kemudian istilah kedua adalah qiyam Ramadan. Qiyam artinya berdiri, Ramadan di waktu bulan Ramadan. Kalau qiyamul lail itu adalah semua ibadah yang kita laksanakan di malam hari, baik itu di luar Ramadan maupun di Ramadan, maka qiyam Ramadan adalah khusus untuk menyebut ibadah malam hari yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Dan istilah ini yang secara resmi disebutkan dalam hadis Nabi SAW terkait bulan Ramadan,
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, man qama Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan imanan atas dasar iman, wa ihtisaban dan mengharapkan pahala akhirat, maka ghufira lahu ma taqaddama dhanbi, akan diampuni oleh Allah Taala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dalam hadis yang mulia ini Nabi menyebutkan barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Apa itu qiyam Ramadan? Yaitu ibadah malam hari yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Itulah disebut dengan qiyam Ramadan. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah istilah tarawih. Tarawih adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata tarwihah. Tarwihah adalah bentuk masdar dari rawwaha yurabihu, tarwihatan jamaknya tarawih. Tarwihah artinya adalah al-julusul lirrahah. Tarwihah artinya adalah duduk untuk istirahat. Istilah salat tarawih sendiri itu secara resmi sebenarnya belum dikenal di zaman Nabi SAW. Yang dikenal di zaman Nabi adalah istilah qiyamul lail atau qiyam Ramadan jika itu bulan Ramadan. Adapun istilah tarawih belum dikenal di zaman Nabi SAW. Karena dalam hadis tadi disebutkan man qama Ramadana, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, belum dikenal istilah salat tarawih. Menurut para ulama, salat tarawih itu kira-kira muncul dan populer itu sejak zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Yaitu ketika beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menginisiasi atau menggagas ibadah salat malam selama Ramadan itu dijalankan secara berjamaah. Sebelumnya di zaman Nabi SAW, beliau hanya pernah melaksanakan sholat qiyamul lail selama Ramadan itu berjamaah hanya 3 malam berturut-turut. Setelah itu Rasul tidak pernah melaksanakan sama sekali. Karena Rasul khawatir kalau Rasul melaksanakan sholat malam selama Ramadan itu selalu berjamaah di masjid, nanti dikhawatirkan oleh para sahabat dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Maka untuk menghindari kekhawatiran tersebut, Nabi SAW setelah melaksanakan secara berturut 3 malam sholat qiyamul lail selama Ramadan, beliau tidak lagi melaksanakannya di malam keempat dan seterusnya sampai beliau meninggal dunia. Demikian pula di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga sholat malam selama Ramadan itu tidak dilaksanakan secara berjamaah. Baru diinisiasi atau digagas dihidupkan kembali sholat malam selama Ramadan berjamaah itu di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan sekaligus di zaman beliau itu diawali atau ditradisikan sebuah sholat tarawih atau sholat malam berjamaah selama Ramadan. Bukan hanya berjamaah tetapi juga ada perubahan dari sisi jumlah rakaat. Nabi SAW selama hidupnya beliau sholat malamnya itu 11 rakaat, baik itu di luar Ramadan maupun selama Ramadan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melebihi sholat malamnya 11 rakaat, baik di Ramadan maupun selama Ramadan. Tapi sejak era Khalifah Umar itu digagaslah sholat malam selama Ramadan itu sebanyak 23 rakaat. Karena dilaksanakan sebanyak 2 kali salam, maka otomatis berarti total selama sholat itu para jamaah melaksanakan duduk istirahat sebanyak 11 kali. 2 rakaat duduk, 2 rakaat duduk, 2 rakaat duduk terus sampai selesai witir, berarti lebih kurang 11 kali duduk atau 12 kali duduk jika witirnya dilaksanakan 2 kali salam. Itulah yang kemudian pelan-pelan dari mulut ke mulut populer dengan istilah sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Nah, sehingga sholat tarawih ini hanya khusus disebut untuk menyebut sholat malam yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kenapa para sahabat melaksanakan jumlah rakaat yang banyak berbeda dengan di luar Ramadan? Karena selama Ramadan ini para sahabat ingin meningkatkan durasi ibadahnya melebihi malam-malam di luar Ramadan. Jadi karena ingin menambah dan memperlama sholat malamnya, maka ditambahlah jumlah rakaatnya menjadi lebih banyak dari yang biasa dilakukan Nabi SAW.
Tetapi ini itu hampir bisa disebut sebagai kesepakatan para sahabat seluruhnya dan tidak menyelisih hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang sholat malam, beliau tidak pernah menyebutkan batasan jumlah rakaatnya. Rasul hanya mengatakan ketika ditanya tentang sholat malam, beliau mengatakan sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, dari ini para ulama mengambil istinbat hukum bahwa sholat malam itu pada dasarnya tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Jadi 11 rakaat itu boleh dan itu dilaksanakan Nabi kita SAW. 23 pun boleh. Nah, karena di zaman Khalifah Umar dilaksanakan 23, yang itu artinya adalah 11 kali duduk atau 12 kali duduk, maka kemudian populer dengan istilah sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Kemudian yang keempat adalah tahajud. Tahajud itu berasal dari kata hajada, yang artinya adalah tidur atau begadang. Sholat tahajud itu artinya adalah sholat sunnah malam hari yang dilaksanakan setelah orang bangun tidur. Sehingga kalau misalkan kita malam ini misalnya setelah sholat tarawih berjamaah ditutup dengan witir, kemudian kita nanti ketika sahur, karena kita sahur bangun jam 3, sedangkan subuh misalnya setengah 5, ada waktu kira-kira 1,5 jam, padahal kita waktu untuk sahur hanya butuh setengah jam, ada waktu 1 jam. Kita gunakan untuk apa waktu 1 jam ini? Bisa kita gunakan untuk baca Al-Quran, bisa kita gunakan untuk memperbanyak membaca istighfar, tapi bisa kita juga gunakan untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ini diperbolehkan. Hanya saja jika kita telah melaksanakan sholat tarawih ditutup dengan witir, maka ketika kita melaksanakan sholat tahajud atau ba'da tidur nanti, tidak perlu ditutup dengan witir. Masyaallah muslimin, jamaah sholat tarawih dan sholat ta'ala, inilah 4 istilah yang sering populer kita dengar selama Ramadan: qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih, dan tahajud. Jadi ringkasnya, qiyamul lail adalah seluruh ibadah malam hari yang kita laksanakan baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Qiyam Ramadan adalah ibadah malam hari yang kita laksanakan selama Ramadan. Artinya nama lain dari qiyamul lail selama Ramadan itu dinamakan dengan qiyam Ramadan. Adapun tarawih adalah khusus untuk menyebut sholat malam di bulan Ramadan karena banyak sekali jumlah duduknya. Adapun tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan setelah kita tidur. Nah, pada hakikatnya 4 istilah ini hanyalah perbedaan dari sisi bahasa, namun substansi dan hakikatnya adalah sama. Nah, kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya terkait dengan upaya kita untuk memaksimalkan ibadah tarawih di malam-malam Ramadan ini, maka seyogianya masing-masing kita ketika kita tarawih ini menyelesaikannya sampai witir. Jangan sampai 8 rakaat kita pulang kecuali memang ada hajat atau ada keperluan yang penting. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan sebuah fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis sahih dari Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakan salat bersama imam hatta yansarifa, hingga imam selesai atau imam tuntas, maka kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya seperti melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Di dalam hadis yang mulia ini, jika kita melaksanakan tarawih atau qiyamul lail seperti malam ini, hatta yang sharifal imam, hingga imamnya selesai, berarti sampai witir, maka di antara keutamaan yang disampaikan Nabi adalah apa yang kita lakukan ini seolah-olah kita melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Padahal saya yakin mayoritas kita seumur-umur mungkin belum pernah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Paling banter 1 jaman atau 3 jam kalau yang pernah sholat hatam 3 juz dalam semalam. Nah, keutamaan seperti ini, qiyamul lail sepanjang malam ini dapat kita raih jika kita melaksanakan tarawih sampai witir. Jika nanti kemudian ketika kita bangun mau sholat lagi, dibolehkan, yang penting tidak perlu ditutup dengan sholat witir. Jamaah sekalian Allah, demikian kira-kira dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.